udah jauh lebih bagus sih, Mas. Dari yang sebelumnya itu udah improve banget. Ini udah kelihatan kalau Mas Faris struggle banget dengan apa namanya toponya. Mungkin kayak misalkan yang ini ada pembelajaran baru kalau di sini kayak misalkan dia jaraknya terlalu jauh. Ini mendingan di iniin aja, Mas. Sendiri ya? Iya, dia sekalian jangan apa namanya, dia sendiriin aja. Kayak gitu. Nah, sorry. Oh, Ini itu karena edit flow aja sih, jadi dia Oh, jadi nggak oke oke. saya Ya rapi. jadi kayak poligon tuh jangan nyebrang terlalu jauh, Mas. Pertahankan posisinya. Misalkan ini di sini kan. Ya udah, ini kita pertahankan di sini, Mas. Nih hari ini sambil kita mulai apa namanya UV ya. Boleh. Mulai UV. Ini kalau toponya udah enak, UV-nya cepet, Mas. Satu pertemuan bisa selesai. Kalau toponya enak, kalau toponya nggak enak, itu dia. Motong-motongnya bisa lama. Oke. Oh, kemarin sambil gini ya. Cek ya. Mendingan untuk yang bagian radiator kita separate aja deh, Mas. Ya, saya coba, ada versi yang saya coba ini malah bikin pusing ya. Kayaknya memang dipisah itu. Bener ya, manfaatkan aja surface-nya. Ini mungkin segini aja bisa, masih nggak apa-apa sih. Iya. Cuma Ini lebih kemarin ke sih saya coba radiator lagi, udah. memang itu kan ada lubang-lubang tuh. Saya mencari Larinya nyambung-nyambung kemana? Ya, lari kemana ya, itu. Itu sih ya yang ini kemarin agak pusing. agak nggak pusing, malah ya fun sih, enak juga sih. Oh kan ya, oke. Nggak ini Seru ya. Nggak sampai stres gitu, enggak kan? nggak. Ya Kemarin saya bagus lah. ulang akhirnya itu. Oke. Iya ini saya lihat sih udah improve banget sih, Mas. Ya Mas Faris udah nangkep yang mau saya sampaikan ini. Kayak ada vertex sebentar. Iya benar, ada vertex nganggur nih. Nah, ini udah bagus banget, udah improve banget. Ini mungkin ya tinggal kerapihan kayak yang nyebrang-nyebrang ini bisa dikurangin, Mas. Nyebrang-nyebrang. Jadi kayak miring-miring kayak gini itu kita hindari, Mas. Jadi kalau memang bisa ini ke sana udah. Jadi ini mungkin ketemu sama garisnya ini. Jadi kalau Ya bisa itu. kayak tetap kayak apa ya, statis, kayak lurus ya lurus gitu loh. Ya ini kalau Nah, ya itu awalnya mau setelah ada detail yang keberapa hmm, nih ya, saya hmm, mikir oh ini bisa juga saya tarik tarik ke hmm, sisi ini gitu kan. Cuma nanti hmm. dia jadi saya ngubah juga yang lain gitu kan. Saya ngurangin ini sih, ngurangin banyak poligon. Kalau bisa sih nggak Iya, begitu banyak. iya benar udah itu mohon dipertahankan, Mas. Itu kalau di mana namanya diproduksi pasti dipakai karena render itu kan mahal. Jadi kalau misalkan kita poligonnya banyak, rendernya makin berat. Rendernya makin berat, rendernya makin mahal. Per frame itu bisa puluhan ribu. Satu gambarnya bisa puluhan ribu nanti. Kalau scene terlalu berat. Gitu. Makanya tugas modeler ini memang dari awal untuk merapihkan filenya. Ini ada ngon nih. Untuk memastikan kalau oh ya ini ada history ya. Jangan Oh lupa ya, edit ya, delete history. delete history. Biasanya ya gini juga control shift alt D. Ini boleh langsung diginiin aja, Mas. Ya itu belum saya smooth sih. Dibikin oke. Oh ya di smooth bisa atau enggak jangan lupa dikasih multicut dulu di sini. Multicut dulu di sini kayak bagian-bagian yang sudutnya harus kelihatan nih. Misalkan di sini juga di sini dikasih kasih. Kalau mau dilihat langsung di smooth aja. Nah, nanti langsung jadi. Jadi otomatis, tapi nanti ini kayaknya perlu di smooth lagi sih. Di smooth. Nah, ini extrude. Ini biasanya saya delete supaya
nggak perlu ngepasin. Nah ini edit edge flow, oh jadi kurus ya, udah dibiarin. Patternnya sama sih mas. Ini saya lihat sih Mas Faris sih udah nangkep sih ini ya. Nah paling kalau mau di smooth lagi juga boleh, cuman hati-hati jangan terlalu banyak di sini. Untuk segini masih oke lah, nggak terlalu banyak lah. Ini masih kayak organik. Jadi secure edge dulu. Smooth. Oke, nah ini keras. Kalau misalkan ini mau ditambahin juga bisa ya mas ya. Tambahin secure edge. Oke, mantap. Oke, ini mungkin kita masukin ke dalam aja mas. Ini saya taruh sini. Saya mungkin duplicate. Ini karena ke bawah berarti Y ya. X kiri kanan, Y atas bawah, Z maju mundur. Kiri kanan, atas bawah, maju mundur ya. Y ini atas bawah. Jadi karena kita mau taruh dia di bawah, menghadap ke bawah, ya udah ini saya min 1. Belum di tengah. Ini saya pivotnya pindahin dulu. Udah tahu ya cara pindahin pivot ya? Iya. Oke. Min 1. Min 1. Kok hilang? Oh, salah. Min 0 dia. Nah, dah. Ini saya combine. Ini ada di mesh combine. Kan combine, lalu biasanya saya edit mesh, merge vertex. Mana mesh display, merge vertex. Merge, entar saya merge itu lupa ini di mana ya, entar. Posisinya di mana merge ya? Oh ini, ada di edit mesh ini, merge ya. Setting kotaknya ubah, jadi kayak dia itu bakal nge-merge semua titik dengan jarak segini mas. Satuannya ini apa? Satuannya itu 1 unit. 1 unit itu seberapa? 1 unit itu kalau kita nyalain gridnya, ini tuh 1 unit. Dari sini ke sini dia hitung 1. Nah kita itu perlunya kan yang dempet-dempet aja nih, yang nempel banget, yang bahkan nggak sampai 1 unit. Nah untuk kasus ini saya 0,010. Ya ini kalau ya kayak ini 0,0. Ya benar, 0,010 kayak gitu. Jadi benar-benar jaraknya dia akan nyari vertex yang menempel, itu dia akan otomatis ke merge kayak gitu. Langsung di merge. Ini di tes dulu. Ini masih keadaan terpisah nih. Tuh ya, masih keadaan terpisah ya. Kalau kita merge, ini semuanya masih keadaan terpisah nih mulutnya. Ya. Kalau kita select objeknya, berarti dia otomatis akan cari di objek ini yang mana yang mau di merge. Oke, langsung di merge, plug. Kita cek, pencet 3. Tarik. Oke, aman mas. Biasanya, nah ini udah muter, ini udah aman. Kalau mau coba, klik sekali. Oke, aman. Gitu. Ngeceknya jangan gini ya. Karena kalau andai kata double, dia akan keselect juga. Karena kan, iya, kalau kayak gini kan dia keselect. Tapi kalau gini, dia kan by looping kan. Jadi andai kata kalau misalkan ada titik yang nempel, dia akan tetap cari loopingnya yang sisi, yang objek yang beda. Jadi andai kata ini tadi, kayak saya tadi, mana ini masih bisa nggak? Oke, katakanlah kayak gini deh. Saya potong lagi deh. Ya, katakanlah kayak gini. Kalau kita begini, selectnya terus kita tes begini, ya sama aja. Karena yang double ada di posisi yang sama. Kecuali kalau kita, kecuali kalau kita kayak gini, lalu di looping, ya. Ya. Nah, dia ngelooping ya, otomatis dia akan cari yang loopingnya. Kayak gitu.
Jadi hindari yang select begini. Malah nanti yang ada menipu diri sendiri. Nah, ini oke. Katakanlah ini bentuknya ya mungkin bisa seperti ini. Ini terserah Mas Faris, yang penting ini dimasukin aja dulu Mas. Atau misalkan ini, ini kayaknya bisa jadi parts lagi deh. Oke, kita pakai lagi Mas. Duplicate, mana duplicate atau extract face juga. Oh, ini duplicate face nih. Dia duplicate dari face yang kita select. Ya, kita duplicate face. Udah, ini udah dapat nih pivotnya, kita pindah. Ini supaya kelihatan ribet aja. Nah, ini kan kanan kiri, berarti apa Mas? Aksisnya. X, Y. Ya benar, ya XX. XX. Pakai yang X aja. Sorry, berarti min 1. Nah, udah nih. Ya seakan-akan dia masuk aja udah nggak tahu apa yang terjadi di dalam gitu. Atau mungkin kalau misalkan Mas Faris mau dimodif juga boleh Mas. Jadi kayak mungkin agak miring atau agak miring supaya lebih dinamis juga boleh Mas, monggo Mas. Ini saya combine merge vertex sama ya. Ini saya delete dulu, select delete. Ini pivotnya kita kembalikan ke tengah Mas. Kita kembalikan ke tengah supaya tengah. Nah ini kan nggak tengah nih, biasanya sih saya kasih support Mas. Saya tambahin 1 supaya dia pasti di tengah ya, supaya saya tahu kira-kira di tengahnya itu di mana. Saya move ya, ini mau dihapus nggak apa-apa, atau mau dibentuk lagi nggak apa-apa, atau mau delete juga nggak apa-apa, cuman butuh support ini doang. Udah. Oke. Nah, untuk memindahkan kayak gini, saya pakainya world, jadi supaya pas kayak gini Mas. Shift D ya. Ini kalau kita Shift D dengan beda Control D itu dia nggak bisa kayak pattern, nggak bisa bikin pattern. Kalau Shift D dia bisa bikin pattern. Contohnya kayak gini Mas. Ini saya taruh minus, katakanlah minus berapa ini? Minus 0,6 ya. Nanti kalau saya Shift D lagi, nanti dia akan kelipatan Mas. Gitu. Dan seterusnya. Jadi jaraknya dijagain sama dia. Kayak gitu. Oke, ini untuk contoh mesinnya, kan pivotnya dari tengah juga, jadi masing-masing kalau misalkan Mas Faris kurang puas ya silakan diputar-putar gini Mas. Atau mau dibikin kayak tadi juga boleh Mas, silakan. Oke, ini bentuk mesinnya udah oke sih, palingan tinggal di secure edge ya. Iya. Secure edge. Nah ini objek terpisah ini udah oke Mas. Objeknya dipisah aja. Paling nanti bagian sini nih. Ya, andai kata kalau Mas mau pakai ibaratkan yang nggak rapi-rapi banget, ini masih nggak apa-apa. Tidak, haram. Haram nih pakai cara begini nih. Nah, ini jangan ada endgon nih. Cepet aja sih bikinnya itu sebenarnya. Cepet aja ya. Iya, ini ada endgon di bevel ya? Iya, saya bevel sih. Ups. Tadi mana? Ini. Nah. Kalau udah di, nah ini toponya kayak gini, lagi nyoba juga ya yang ini ya, supaya dapat toponya ya. Oke sih, atau nggak sengaja? Nggak sengaja kayaknya. Tapi yang kayak gitu itu yang bagus Mas, yang muter gini. Waktu di smooth ya.
Tuh, dia ada bentuknya, kelihatan alurnya. Itu bagus. Tapi kalau misalkan toponya Mas nggak gini, nanti dia hardennya ke bawah. Dia ngerasnya terus ke bawah. Nggak belok kayak gini, Mas. Ini bagus nih. Kebetulan bagus. Semoga besok kebetulan terus ya, Mas ya. Kebetulan lagi. Kebetulannya tiap hari jadi. Tumben-tumbennya tiap hari kan lumayan ya. Tumben nih, tapi tiap hari. Nah, ini haram tapi oke lah ya udah. Banyak banget yang poligonnya. Iya benar, banyak banget jadinya. Ini saya mau tambahin ke bawah. Ini bisa kayak gini Mas, cara haram lainnya Mas. Saya turunin dulu ke samping ronde. Ini ya, saya multicut. Misalkan saya perlu di sini keras kan. Select object ya, multicut, langsung tarik, tembusin Mas. Shift ditahan. Yang sifatnya shift dia pasti snappy ya. Ini by derajat, ini mungkin per 15 nih. Bisa diedit juga di sini snapnya. Dah. Nah, ini udah keras nih. Sekali lagi kalau misalkan kita mau lihat bentuk, lihat bentuknya dulu Mas. Topologi pusingnya antaran. Nah, kalau dosanya bisa disembunyiin Mas. Ini bisa ke sini nggak? Coba. Ini bisa ke sini nggak? Bisa tuh. Bisa tuh. Nah, oke. Lihat, oke lah tuh, udah mantap tuh. Mesinnya udah mantap. Kita pasang. Nanti dikasih embel-embel ini bisa yang ini mungkin bisa di stretch sedikit juga nggak apa-apa. Selama orang nggak kenal dalamnya mesin, mereka nggak akan protes sih Mas. Kecuali kalau kita bikin wajah orang gitu ya. Kalau ada yang aneh pasti mereka protes. Kalau hal-hal yang manusia kurang familiar biasanya mereka ya nggak keberatan gitu. Gitu, oke. Mantap. Ini mesh display udah tahu ya Mas ya? Harden, soften udah tahu belum? Mesh display itu kayak mana tuh? Mesh display jadi kayak namanya mesh itu kan kita kan ngomongin mesh ya kan, jadi objek. Mesh itu artinya objek. Display itu ya penampilan. Jadi kalau kita masuk ke mesh display ya, jadi ini semua tools ini ngomongin penampilan si sebuah objek ini. Untuk kasus ini kan ada sudut-sudutnya keras gini ya Mas ya. Ya, Maya itu bisa bikin terlihat supaya dia nggak patah. Katakanlah kita pakai mesh display. Mana mesh display kita pakai soften ya ini soften edge. Jadi nanti di sudut-sudutnya ini dia soften. Ini gue kasih contoh soften edge. Gini jadinya. Gitu. Dan nanti ini bakal ngefek render juga nanti. Oh. Ini juga sama, last edge aja juga, last section. Oke. Wih, mantap lampunya. Ini lampu kan ya? Sebentar, coba. Oke. Ini nggak mendingan objek terpisah aja, Mas. Biar Masnya nggak pusing. Iya. Kecuali mau menantang maut, yes. mau belajar, mau nyoba ya. Enggak, saya mau nyoba sebenarnya, cuma ternyata susah juga. Iya, ini diterabasin lagi aja nih. Wah, ya. Emang ini tricky nih. Mending objek terpisah aja, Mas. Itu. Mana lagi? Bagus sih. Udah mau jadi sih ini. Ini tambahin tekstur udah cakep ini Mas. Paling kita isi kayak gini-gini nih dashboardnya.
Belum saya sih belum. Dashboard belum ya. Ya, isi dashboard. Apalagi ini mungkin dashboard sininya juga bisa diikutin kali Mas. Ikutin bentuk jendelanya, ya kan? Nanti jangan lupa ajak teman-temannya ya Mas ya. Belajar 3D. Saya dulu Biar nggak ada yang biar tertarik pusingnya kayaknya. Nggak ada yang nggak ada yang tertarik. tertarik ya. Sementara nggak ada yang tertarik karena ya sebenarnya udah habis waktunya sih. Kayak saya sebenarnya sih udah waktunya kan udah padat sebenarnya. Cuman saya harus ada Oh, penyeimbangnya. Kalau nggak kayak gitu bisa pusing saya, kerjaan sudah banyak. gitu-gitu ya. Maksudnya monoton kayak gitu terus ya. Ya, jadinya harus ada penyeimbangnya gitu. Jadi biasanya Oke saya oke. milih yang saya suka gitu loh. Maksudnya saya kan suka suka Buat kayak sesuatu ya. ya desain Gundam terus gitu kan suka. Oh, suka. Jadinya lari ke sana aja lah. Oke oke. Ini kucing saya kayaknya minta dibelai. Mau ngomel-ngomel lah. Oke, untuk yang ini mungkin sebaiknya lempar ke sana aja Mas, kayak dulu kita buat itu. Ya, saya ngurangin ini sih, ngurangin banyak Iya, poligon. tapi nanti poligonnya benar. Cuman poligonnya kalau nyebrang-nyebrang kayak tadi kurang bagus juga Mas. Kayak sini nyebrang ke sana. Jadi kalau bisa memang kayak pertahankan kotaknya sih. Tapi nggak apa-apa, ini udah bagus banget beneran deh. Ini endgone. Oke, sekarang setengah jam kita bahas UV. Setengah jam kita topo. Nah, oke. Saya ada nyoba kasusnya yang pada saat itu kan di posisi knalpot yang paling Samping, N itu kan, gimana? nah itu kan ada kayak lubang ya. Yang mana? Sini apa sini? Sini ya? Nggak di atasnya, ya di atasnya itu kan ada lubang tuh di gambar aslinya ya. Gambar yang jadi Hmm, patokan itu ya. yang ini. Ya, Ini. jadi saya Ah, buat kan di situ, saya buat lubang awalnya. Jadi lubangnya ada berapa tuh? Ada 4 ya berarti. Ada ada 4. 4. Ya. Sini 1, 2, 3, 4 Jadi ya. jadi susah jadi ruwet kan. Iya bener. Jadi Kalau ruwet. lubang dempet-dempet, kita kita apa namanya? Kita compile apa kayak berdempet-dempet gitu, apalagi ukurannya beda. Itu menantang Mas, butuh waktu Mas. Ruwet jadinya kemarin saya buat lagi versi yang lubangnya 4 Hmm. agak ruwet sih jadinya, agak ruwet. Jadi kalau Hmm. saya ambil kesimpulan lebih baik detailnya itu jangan ada nambah pada saat posisi posisi kayak gini. Jadi justru bikin ruwet. Ya, Jadi sebenarnya Mas, ini sebenarnya kalau misalkan ini kalau mau nggak pakai normal map, ini Mas Faris bisa bener-bener bikin per partsnya Mas. Yang besi ini sendiri, besi ini sendiri, besi ini hmm, sendiri, itu bisa kayak gitu. Cuman disarankan uh, atau bisa, bukan disarankan, bisa dicoba kalau nanti misalkan let's say ini udah kelar deh. Nanti, karena kan nanti kan kita bakal belajar kayak normal map juga kan. Nah, ini tujuannya supaya kita tuh memaksimalkan normal map itu Mas. Jadi ya gitu. Saya coba kasih tantangannya seperti itu Mas. Ini kalau bisa jangan seperti ini. Jangan nyebrangnya ke sini aja Mas. Jangan jauh-jauh. Katakanlah ke sini. Shoot. Nah, jadi enak. Yep. Gitu ini ke sini. Ya kan? Ya, lebih enak ya. Jadi dia nggak nyebrang-nyebrang. Ditambahin aja nggak apa-apa. Ini dia bisa ke sini. Oke. Oh, atau enggak gini. Dia bisa ke sini. Nah,
satu nggak apa-apa. Juga ada petu penengah. Mantap ini. Bisa jadi sini. Beneran deh. Ini dirapihin mas. Jadi loopingnya nanti nggak begitu semua. Pencet apa itu ya? Scale. Oh, kan control shift. Sambil di scale. Kalau misalkan kita scale tanpa control shift kan dia ngikutin surface-nya kan. Iya. Ini juga begini. Ya rapi. Mantap, jangan lupa di save. Ini ada endgone nih. Ini juga kalau bisa jangan terlalu jauh mas. Ini di sini aja. Yang bagi 3 itu lo inget nggak? Kaki ayam. Ini bisa langsung lurus. Dia ke bawah. Iya. Nih. Gitu. Kurang rapi sih. Rapiin lagi. Ya nggak apa-apa. Ini harus memang perlu latihan dan jam terbang sih mas. Oke. Nah ini endgone nih. Endgone sama trace pasangan yang sempurna mas. Ingat mas. Oke, mantap. Ini ke sini aja. Hati-hati dia nanti kalau terlalu dempet dia bikin surface. Ini oke, berarti ini kurang ini doang nih. Ini saya delete ya. Saya tambahin edge 1 di sini. Ini ke sini. Jadi geser dikit, edit edge low, mantap. Oh sebentar, ini ada endgone. Coba kalau misalkan ini dihilangin, ini sebenarnya ini dihilangin bisa sih. Bentar. Ini sama kayak tadi dong. Iya, jadi sama kayak tadi. Bentar. Nih coba kalau misalkan ini ke sini. Nggak enak ininya. Oke, paham. Coba saya geser, ini saya geser juga. Nah ini lebih enak sih. Ini endgone juga nih. Tuh agak 4. Kalau gitu ya ini nggak usah. Oke. Ini butuh bevelnya sih di sini. Biar tegas ya, ada. Iya. Ini edge-nya hilang ya. Ada edge-nya kok hilang. Nah ini ciri-ciri Maya ya. Kayak gini nih. Ngerjain nih. Ini ada satu nih, gimana enaknya ya. Kalau misalkan kita taruh begini nanti di sini kelihatan keras mas. Kelihatan nekuk nanti. Iya kelihatan patah di sini. Tuh.
Di sini nggak bagus. Bentar. Coba deh kita taruh di sini kali ya. Nah, ini agak turun. Nope. Ini saya coba tambahin aja sih. Edit edge flow. Aduh, ini bawahnya nih. Nah, bentuknya udah oke. Lurus. Ini juga. Nah, belok. Ini nih, tuh teka-teki nih. Andai kata saya bevel gimana? Coba bevel, segmen, fraction saya kurangin. Kalau nggak mau, kalau nggak bisa ya udah terpaksa. Jurus maksa ini mas namanya mas. Miring juga akhirnya kan. Iya, miring juga mau. Ini kayak daerah zona zona terlarang ini. Flow. Nah, mantap. Karena kalau kita tempelin ke sini nanti dia ngeras. Kelihatan. Oh ya. Udah, oke, segini deh. Oke, di save. Ini juga udah enak. Ini tinggal ke sini. Udah, klik. Ini juga masih nggak apa-apa, masih tambahin mas. Satu loop aja masih nggak apa-apa. Jadi seragam gitu ya kalau yang Iya nih, jadi kan kayak jaraknya kan nggak beda jauh kan? Ya, seragam. Kalau tadi kan kayak yang pertama kayak ada yang jauh, ada yang dekat, ada yang jauh, ada yang dekat gitu. Nah ini kita buat seragam mas. Udah. Nah ini jadi dia nggak terlalu jauh. Ini juga dia boleh ke sini mas. Ini ke sini. Ini ke sini. Mantap. Wah, cakep. Ya, cakep ya. Tepuk tangan dulu. Ntar tinggal dicontek mas. Tapi ini udah kayak tadi itu udah aku bilang mungkin 70% itu konsepnya Mas Faris udah dapat. Nah sekarang kita lanjut deh. Ini sorry ada satu. Ini di pengganggu nih. Ini mendingan coba. Nah ya udahlah. Efeknya jadi kayak gini masih oke lah, ada dashboard. Masih oke sih. Tapi tris. Cuman berhubung ini tempatnya tersembunyi mas. Ini dosa yang sebenarnya coba lihat. Oke sih, jadi kayak apa namanya aerodinamik, wede. Gitu. Jangan deh, biarin tris aja. Tris itu nggak apa-apa asal jangan kelihatan banget mas. Kalau bisa disembunyiin.
ini ke sini. Ya udahlah, terserah dia deh. Oke. Kita lihat. Widih, cakep, bodinya cakep beneran deh. Tinggal ditutup Mas ini. Tinggal ditutup, lalu kita bisa kit bashing Mas. Ini kalau Mas Faris kurang puas dengan bentuknya, boleh ditempel aja Mas lampunya Mas. Boleh tempel aja, terpisah. Nanti UV-nya juga gampang. Oke, untuk UV kemarin udah ini belum pemahaman sampai yang dipahami sama Mas Faris, dipahami dan apa ya, mungkin masih hafal mungkin. UV itu gimana sih Mas? UV itu kalau kawan biasanya sih lebih masih ke ini ya, bentuk-bentuk yang seperti kubus, tabung, kemudian itu dikulitin lah bahasa ininya. Ya benar. Nanti kulitnya dikasih tepung, dikasih gambar, kemudian sudah dikasih gambar di benar. Photoshop, kemudian ditempel kembali. Ya benar. Ya benar kayak gitu Mas. Jadi memang UV itu kayak kanvasnya 3D. Kalau kita nggak ada UV, kita nggak bisa ngewarnain 3D-nya Mas. Kita nggak bisa kayak kasih teks, kasih apapun itu kita nggak bisa. By the way ini dilurusin gini ya Mas ya. Sesuai arah ininya. Sesuai arah pipanya. Nanti supaya rapi, bagian sela-selanya itu di-delete aja Mas. Jadi nanti tinggal di multicut lagi, nah itu udah rapi. Ini kan bentuknya nggak sama nih ya. Bentuknya nggak sama nih. Ini sebenarnya bisa gini Mas. Kita misalkan buat ini, sebentar, satu tools sebelum kita ke UV cepet banget kok. Oke, saya save dulu, saya create, saya kasih curve, saya buat curve, CV curve, jangan deh, bisa CV curve, klik ya, klik, kok dia, sebentar, jangan CV curve deh, saya create curve tool, ini yang IP curve tool, jadi dia ada bezier-nya kayak di kayak di Photoshop atau Illustrator. Ini saya tarik ke sini, ini ya, dia ada kayak lebih melengkung, lebih curve ya, dari sini. Oke, untuk mempertahankan posisinya saya tarik 2 kali, jadi yang bagian lurus saya klik 2 kali, maksudnya kasih poinnya dempetan supaya dia lurus, kalau enggak dia bengkok kayak gini. Kasih lurus ya, tarik ke sini ya, dia bengkok. Sebentar. Oke deh, taruh dulu deh, nanti poinnya bisa diedit sih. Ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Oke, coba kita curve edit. Nah, ini hull-nya nih. Hull itu kayak tarikannya nih, bisa diedit nih. Edit point. Coba. Ini control vertex. Nah, bisa disesuaikan Mas. Ini yang lompatnya kejauhan nih, yang nakal-nakal balikin dulu aja. Bisa di delete Mas. Kalau misalkan nggak merasa butuh, di delete aja, dicampakkan. Yoi. Ini dari sini. Nah, yep, mantap. Dan mungkin dari sini, ini kita tarik ke sini, jadi tegas. Oke,
Ini curve dari samping, curve dari atasnya, jangan lupa. Ini saya taruh di pas lingkarannya sini. Saya taruh di sini, ya. Mungkin untuk ini nggak usah ikut-ikut. Ini, nah. Oke, kurang lebih kayak gitu kali ya. Oke, kalau sudah Mas, jangan lupa di save, klik vertexnya, klik edge-nya, ya. Lalu klik curve-nya. Tinggal di extrude. Divisionnya ditambahin. Nah, ini udah langsung jadi Mas. Dan ini kayak rusak-rusak ini nanti tinggal di delete aja, terus di bridge, udah. Nah, ini curve-nya itu masih intact Mas. Dia jadi si Mas Faris bisa kontrol bentuknya. Katakanlah ini saya lock dulu deh. Ini saya lock supaya saya bisa ambil ininya, kontrol vertex ya. Ini, nah ini bisa kayak gini Mas. Bisa disesuaikan. Ini udah pas belum gitu. Untuk misalkan masuk ke sini nih. Nah, udah masuk ke dalam sini juga boleh. Gitu. Oke. Biasanya dia itu karena apa ya, kalau balik itu karena jadi kita itu bisa extrude by edge atau face Mas. Tapi kalau keperluan face dia itu mintanya bagian yang ya bagian face-nya, andai kata bagian yang ini terus diklik curve-nya itu dia bisa gitu, atau diklik ininya edge-nya terus klik curve-nya itu dia juga bisa. Nah, untuk yang ini lock-nya matiin. Kalau di delete history dia putus ya Mas ya. Kalau misalkan saya delete history nih, lalu curve-nya saya gerakin lagi, itu dia putus. Jadi dia nggak ada kendali. Nah, tuh udah putus. Jadi jangan kalau udah mantap baru di delete history, atau enggak di duplikat aja Mas. Tapi yang ini jangan di apa-apa ya. Ini misalkan ini udah di layer kan, ya kan, kita duplicate. Kalau udah pas nih duplicate, ini di hide aja Mas. Sorry, Ctrl D. Nah, ini di hide. Kok hilang? Sebentar, mungkin ini minta di delete layer dulu. Oke, ini delete layer. Ini saya duplicate. Ini hasil duplikatannya. Ini yang masih intact. Terus vertex. Ya, ini nggak mau, atau yang ini jangan-jangan. Ya kayak gitu deh Mas. Intinya kalau misalkan Mas masih pengen otak-atik, jangan di delete history, di duplicate aja. Gitu. Nanti yang aslinya dia masih bisa di otak-atik. Nah, ini saya delete. Duplicate lagi. Oh, enggak Mas. Salah gerak, salah nge-hide. Bentar. Double tadi. Nah, coba deh. Ini sama ini. It's terus vertex. Masih enggak, ya udahlah. Intinya kayak gitu. Ini saya delete. Ini dirapihin dulu. Ini tahu nggak kenapa hitam? Posisi harusnya di dalam jadi di luar gitu. Iya, kebalik. Posisi harusnya di luar, jadinya ke dalam dia. Jadi jadi ini ada di dalam. Terus ngerubahnya di mana? Tinggal di saya nggak tahu kali ini. Oke, ini kan berarti kita ngomongin display kan ya, penampilan mesh, berarti mesh display. Nah, untuk mengembalikan
kita select dulu mana yang kebalik, mesh display, lalu reverse mas. Reverse kan berarti kebalik kan? Dibalik kan ya, reverse. Dah, ini tinggal di bridge aja mas. Bridge. Nah, bridge itu suka kayak gini mas. Suka miring-miring. Kalau misalkan mas nggak yakin, mas bisa satuin dulu aja gini, bridge. Baru di select semuanya, baru di bridge. Gitu. Kadang-kadang bridge itu dia kayak bingung mana harus kemana kayak gitu. Kendalanya si bridge ini. Seperti itu mas kurang lebih. Lihat bisa nggak? Coba. Ini saya ganti rotate-nya jangan world. Tapi udah objek sih. Gitu, dah. Saya smooth. Oke, mantap. Delete. Pindahin ke tengah. Shift D. Cakep. Dikit lagi mas, beneran deh. Oke, 15 menit nih kita bahas UV nih. UV sistemnya sama mas. Apa namanya, dia itu intinya kayak dikulitin, benar. Kayak Mas Faris tadi bilang, intinya kayak dikulitin. Sebentar, saya nggak tahu sama bentuknya. Ini yang bikin lama nih. Perfeksionis nih. Ini saya ganti ke world dulu. Nah, gitu kan. Oke, UV. Sistemnya sama kayak UV, X, Y sama. Ini objeknya. Biasanya saya itu mulainya saya kamera base juga boleh mas. Kamera base. Tapi kok gini bentuknya kamera base? Oke deh, planner aja deh. Kok lebay sih? Ini apa yang terjadi? Oh, kena smooth. Nah, ini saya planar ya. Setelah saya planar, saya potong. Saya mau potong dengan caranya pencet klik 2 kali ini. Saya klik 2 kali ini. Per parts deh, biar nggak bingung. Saya klik 2 kali ya. Saya klik 2 kali. Saya klik 2 kali. Udah. Kalau sudah, mouse-nya hover aja, nggak usah diklik ke sini, nggak apa-apa. Mouse-nya asal ada di window UV-nya, tinggal di Shift X mas. Shift X. Nanti kalau udah di Shift X, dia nih langsung ada. Ya. Nah, udah. Kalau UV, karena kita sedang berbicara tentang UV, otomatis yang kita select itu perlu UV-nya mas. Select UV dulu. Jadi di tampilan UV ini kita bisa select edge, bisa select face, tapi dia nggak gerakin UV. Dia gerakin 3D. Kita kayak kalau di face bisa, kalau di gimana ya? Salah. Di window UV-nya kita itu bisa select ya face, edge, vertex. Ya kayak gitu. Ini bisa kayak tuh aku nggak mau. Baru dibilang bisa, aku nggak mau. Bentar, ini ada yang salah nih. Nah, nggak bisa. Nih, jadi ini gerakin UV-nya. Biasanya saya pakai UV shell, mas. Karena bagian ini tadi kan udah kepotong dengan bagian bawah. Jadi langsung saya klik ini, tinggal geser. Jangan lupa tinggal shift, klik kanan, unfold. Kayak gitu. Nah, yang kayak gini-gini nih harus dipisahin, mas. Edge. Shift X, dah, select ininya juga Shift X. Mana sih? Elah, sebentar. Ngambek dia kayaknya. Mau diselect. Ntar, ini dia ngambek nih. Oke, dari sini aja Shift X. Ya. UV shell, unfold.
Ini bisa di-optimize, Mas. Optimize. Jadi nanti dia kayak di flatten lagi. Kayak kulitnya diginiin, dirapiin gitu. Itu bisa kayak gitu. Ini ya oke, bawahnya juga sama, Mas. Bisa di-unfold kayak gini jadinya. Udah, kalau sudah kita ke part lainnya. Gampang kan UV, planar, arah manapun itu. Lalu untuk bagian, nah ini kan yang nggak kelihatan kira-kira bagian mana, Mas? Kita mau potongnya gimana nih? Kalau bagian sini kan pasti kelihatan, sini pasti kelihatan, sini pasti kelihatan. Nama UV itu kalau di apa namanya? Kalau di 3D itu selalu disembunyiin, Mas. Karena nanti hasilnya kayak gini nanti. UV sim. Jadi kalau Mas pernah lihat, jadi kayak gini nih kepotong, jadi nggak rapi. Ini ada simnya. Nah kita harus buat seamless. Kalau bisa disembunyiin gitu. Caranya gimana ya? Ini tinggal kita pintar-pintarnya motong aja sih. Di belakang aja di bagian. Iya benar. Ini biasanya saya ambil yang belakang-belakang sini. Oke, kira-kira sini aman nggak? Oh, coba deh. Kalau yang bagian sini bawah. Aman nggak? Aman, Mas. Sini aman. Oke. Untuk yang bagian sini saya cut dulu di sini sampai sini. Udah. Ini saya cut sampai sini deh. Ih, gemesin ya. Nah, ini tambahin di sini. Oke, udah. Kalau udah tinggal di apa tadi motongnya? Motong UV-nya apa, Mas, tadi shortcutnya? Shift X. Ya benar, Shift X. Oh, Shift X. UV shell kita unfold. Mau nggak dia? Oke, jadi kayak gini, Mas. Nah, ini bisa dirapihin, Mas. Mungkin kayak bagian ini nih yang ada hardennya nih yang kita tegasin tadi, kita potong aja, Mas. Pisahin lagi, unfold. Nah, ini juga unfold. Seperti itu. Ini bisa kita buat kayak kotak, Mas. Jadi bagusnya kan kalau misalkan ini kotak, jadi gimana ya? Mas juga ngepaintingnya nggak susah. Kalau misalkan Mas paintingin, misalkan ini bulat-bulat nih, kita masa harus bikin bulat-bulatnya ngikutin begini kan jelek. Gitu. Ini kita bisa kayak gini, mana toolsnya? Oh ini, toolsnya offset juga dia. Nah, ini biasanya saya pakai mana ini? Sebentar. Coba. Oh ini. Saya hafalnya shift klik kanan. No. Nope, enggak, sebentar. Lupa inget ini. Nope. The planner. Stack shell bukan, ini stacks. Nisu. Oh, ini straighten UV. Nah, straighten UV. Cuman straighten UV-nya dia itu kadang-kadang nggak straight, Mas. Atau ada threshold-nya. Ini coba diganti deh straighten UV-nya, kita ganti yang 30, kita ganti 45 coba. Nah, ya. Jadi 45, jadi dia lurus-lurus kayak gini. Karena jadi
45 kan berarti ke sini terus ke sini kan. Ya, Ini sebenarnya siku-siku. 90 sih. Ya, kalau nggak bisa baru coba 90. Ini udah siku-siku nih. Kalau misalkan kita lihat checker, udah oke belum? Wah, miring. Tapi bagian sini udah oke nih. Bagian sini udah oke. Tinggal apa? Tinggal yang bagian sini. Ini kita sesuaiin panjangnya. Ini kamu keluar dulu. Kita tinggal sesuaiin panjangnya nih yang sini. UV. Nah, yang ini juga kita sesuaiin. Biar sama kotak-kotaknya itu ini ya. Iya, Itu kayak skala benar. gitu. Ya, itu kayak skala bener, Mas. Ini skalanya nih. Nah, baru dikecilin, masukin dalam kotak. Dah, jadi rapi. Ya. Yang untuk yang ini sama, Mas. Di flatten, dipotong, di straight UV, ya. Itu nanti baru pinggir-pinggirnya ini disesuaikan, Mas. Yang sini, yang kelihatan straightnya ini bisa disesuaikan. Ini juga disesuaikan. Ini juga sama, Mas. Untuk yang ini. Kayak gitu. Mungkin kalau yang ini mungkin Mas Faris bisa prioritasin yang ini nih, Mas. Bagian terlihat. Iya, bagian yang ini nih. Ini Jadi saya aja dipotong lagi gitu ya. Iya, nah. Dan ini nggak usah ikut. Nah, ini sama ini. Atau mungkin Mas Faris mau kayak apa namanya? Yang ini nggak apa-apa. Tapi lemparnya ke sana. Fold. Jadi kayak ke sana gitu loh. Oke, Shift X. Nah, ini rapi nih. Rapi banget. Tinggal di unfold aja, Mas. Kalau udah cukup, ini udah termasuk cukup rapi sih. Ini udah termasuk cukup rapi. Cuman kalau mau dibikin kotak juga bisa nggak ya? Kayaknya agak susah sih. Cuma nanti dia hasilnya bakal miring-miring begini. Oke, kalau saya ambil konotasi rapi itu dia simetris gitu ya, maksudnya bentuknya Iya. acak-adut ya. Bentuknya nggak acak-adut. Kita bisa tahu mana yang bagian mana. Itu udah terbilang rapi sih, Mas, sebenarnya. Sama jangan kayak gini. Jangan kayak stretch, kotak ya kotak gitu. Tapi kalau misalkan apa namanya, Mas Faris mau nyoba dulu, coba dulu deh. Ini butuh trial and error juga sih untuk dapat logikanya UV awal-awal. Gitu, Mas. UV itu sesimpel itu, Mas. Apalagi kalau topologinya Mas Faris sudah rapi. Tinggal klik 2 kali, Shift X, unfold, straighten. Udah. Lalu di layout. Jangan sampai keluar dari UV. Ya. Jangan sampai keluar dari ini U, ini V. Yang ya sama kayak X ya sih. Pada saat diklik pertama kali yang untuk Shift X itu ya dipotong itu berarti kita nentuin batas perpotongannya gitu ya. Bener. Iya bener. Jadi kita itu tentuin batas perpotongannya. Nah, kalau topologi yang nggak rapi itu kayak gitu, Mas. Kita nentuinnya bener-bener tiap sudut kita tentuin. Tapi kalau topologi rapi, tinggal klik 2 kali. Nah, ini udah enak nih. Misalkan saya mau ke sini. Klik. Nah, udah sudutnya dapat. Saya mau potong di sini. Satu lingkaran klik. nutup itu ya. Iya, bener. Ini klik. Nah, ini udah jadi. Ini juga klik. Ini udah rapi. Oke, misalkan ini udah rapi, misalkan ini ya satu UV deh kita bahas terakhir ini sebelum penutupan. Coba ntar. Nah, oke. Ini mungkin saya taruh mana ya, UV mungkin jangan gede-gede deh. Supaya kelihatan. Oke. Bagian ini saya planar. Mana di sini ada planar enggak? Oke, sebentar. Ini saya planar dulu, shortcutnya di sini, saya taruh sini nih. X lah katakanlah dari samping.
Nih dari samping nih. Skalanya saya miripin dulu, kurang lebih mobilnya kurang lebih segini lah. Tapak samping lah ya. Ya, tambah samping. Ya, katakanlah segini. Saya masukin, ya besar-besar juga nggak apa-apa, nanti bisa diatur. Nah, ini saya pisah-pisahin. Andai kata bagian ini, parts ini saya pisahin. Klik-klik Shift X. Bagian ini juga. Klik-klik Shift X. Klik-klik Shift X. Udah. Ini saya official, saya take out mobilnya. Nah, ini dalamannya. Ya, ini dalamannya nih. Oh, mana tadi? Nah, ini dalamannya udah keselect, bisa. Mungkin bagian ini juga nih. Klik. Shift X. Official. Saya keluarin. Dah. Sudah. Nah, biasanya sih bagian sini saya potong. Oh, gini. Kan ini kan bagian sini nih, Mas. Ya. Yang begitu masuk ke bidang yang luar ini kan otomatis ada di body yang ini nih. Nah, cara bersihnya gimana daripada susah-susah kita select harus teliti akurat banget segini. Cara bersihnya ya udah tinggal dikontrol di sini aja, Mas. Di unselect di mobilnya sini. Jadi cepat. Misalkan saya sini ya. Kan ini tembus ke sini nih. Tinggal di unselect aja sini. Klik, nah bersih. Yang ini tertinggal. Ini juga sama nih. Ini perlu nggak ya? Kayak nggak perlu deh. Dah. Shift X. Udah, kalau sudah di select, unfold. Hilang dia. Hilang beneran. Kabur kemana coba? Oh, sebentar. Ngambek dia, bentar. Karena terlalu gepeng nih, bentar. Tuh yang ngambek. Coba yang ini. Kalau ada kejadian aneh-aneh, kayak misalkan nggak mau di-select atau nggak mau di-apa, langsung di-save as ya, Mas ya. Itu tanda-tanda Maya mau jahilin biasanya. Nah, ini. Iya nih, nggak ada nih. Hilang doi. Sebentar. Kalau yang keanehan kayak gini, mungkin perlu di planner beda angle, Mas. Atau by kamera base kayak gini, pakai ini. Planar. Udah. Dan ini udah ke planar. Dan dipotong lagi aja. Ini select, bersihin, unfold. Masih nggak mau loh. Udah kepotong padahal. Nah, kali mayanya nih. Sebentar. Oh, ini udah dipotong. Nah, itu mau tuh. Tadi baru mau tuh. Dah. Hobi banget yang ngerjain. Nah, ini udah unfold nih semuanya nih. Tuh. Ini bisa kayak tadi, straighten, UV. Ini bisa dibelokin, straighten. Sama straighten, ini sama juga straighten. Tadi unfold, straighten. Dilurusin dulu posisinya. Straighten. UV. Nah, ya udah. Nah, kalau sudah tinggal di select semua ya, Ctrl L. Jadi satu UV, satu ini. Iya, dia sama mayanya di layoutin. Yang susun aja. Iya, tinggal disusun. Bener udah. Udah Mas, UV kayak gitu Mas. UV kalau toponya rapi, Mas Faris nggak usah pusing.
Tapi kalau toponya nggak rapi, bakal text time ininya apa namanya UV-nya. Berarti kalau tanda-tanda tidak rapi itu berarti dia potongan banyak jadinya kan jadi. Iya, potongannya banyak kayak yang cara yang mesin tadi ini. Oke, contoh deh sekarang kita mau UV mesin ini Yang ya, coba ya. ya yang caranya nggak. Lasnya las deh ini. Banyak nih lasnya nih. Nah, kayak gini. Oke, sekarang kita katakanlah fokus ini. Kita mau potong ya. Kita mau potong, matiin dulu. Regennya juga matiin dulu deh. Mana sih regen? Bentar. Ya udah deh. Gini, nah andai kata kita mau yang bagian ini deh. Kita harus kayak gini mas, sendiri-sendiri. Harus dengan sabar. Nah. Shift X. Terus untuk yang ini putus-putus nih. Nah, Shift X tuh terpisah. Tapi kalau toponya rapi, klik-klik dia langsung muter ke semuanya. Nah, misalkan kayak gini nih, kita nggak mau pakai ini, harus teliti lagi. Aduh. Tuh kan, ngecekin lagi ini sampai sini. Aduh. Nah, itu kenapa kadang awal-awal itu orang-orang yang 3D itu mereka naruh secure edge-nya dempet giliran UV pusing sendiri mereka. Oh, dempet banget gitu kan, menyesal langsung. Udah deh. Bisa nggak nih UV fold? Ya. Ini ada yang belum lepas nih. Ya, lepasin udah. Nah, segitiganya jadi begini. Ngambek ya, udahlah pisahin dulu nggak apa-apa. Kalau ada hal-hal yang kayak ngambek-ngambek kayak gitu tuh biarin dulu. Tadi planar lagi. Nah, planar lagi ntar baru mau biasanya. Ini masih ada nih. Nah, nah baru mau. Jadi kalau UV nggak sesuai bentuknya, di ignore dulu aja mas. Potong, unfold, straight UV, UV. Kayak ada yang tembus-tembus kayak gini. Yes sir. Iya, nah jadi rapi udah. Yang atasnya juga kasih samain jalannya. Jangan lupa ini bagian ini. Nah, udah. Gitu mas, udah tinggal di Ctrl L. Udah. Nah ini kan udah ada UV-nya, ini belum nih. Ini delete aja lah. Shift D ya. Udah deh. Cakep. Cakep banget. Dikit lagi Mas Faris. Ini kalau udah UV, ini kita berarti ketemuan keberapa ya? Keempat ya? Ini sesi 4. Iya, ini sesi 4 kan. Ini sesi 4. Berarti tinggal berapa lagi? 2 minggu lagi ya? Iya, 2 minggu. Oke, 2 minggu. Besok itu kita tekstur deh. Tekstur. Nanti Mas Faris bisa kasih base color aja Mas. Base color ini di base color ya. Kalau Mas Faris mau apa namanya
Kalau bisa nanti Mas Faris cari ini aja Mas, tekstur besi gitu aja. Steel texture, tekstur besi, katakanlah besi yang flat itu jangan yang ada mengkilap gini Mas, pakai yang kayak gini Mas. Ini ada cahayanya. Nanti kalau ada di 3D nanti udah ada cahayanya, tambahin lampu ada cahaya lagi. Jadi pakainya yang begini, yang flat. Ini yang flat kayak gini juga bisa nih. Steel brush misalkan, steel brush. Jadi kayak yang halus punya tekstur. Nah, pakai yang ini. Pakainya. Gitu, Mas. Untuk ukuran tekstur mungkin kalau bisa 4K aja, Mas. Ini nanti di Photoshop di tiling lagi. Disemblesin atau pakai yang kayak gini juga bisa sih. Gitu. Ntar baru ditempel, nanti jadi warnanya iya disamain aja, di pipet aja di sini Mas. Tet pipet gitu. Apalagi ya, lampu. Untuk lampu ini mungkin Mas Faris bisa siapin dalamnya Mas. Jadi ini kan luar ya. Nanti yang lampunya ini Mas Faris di take out aja Mas. Kayak kurang rapi sih soalnya. Kayak kurang poli gitu loh, nggak apa-apa. Ini di take out aja. Dikasih lampu dari sini aja nih, langsung duplicate face, tempelin ke sini, giniin aja nih, ya, di yang bodinya nggak kelihatan dibuang aja, udah giniin aja nggak apa-apa. Ini taruh di sini juga, sorry, si combine itu sih. Iya. CP 0. Ini yang di mesh display-nya. Nah, juga. Untuk yang bagian bawah ini bisa langsung ditutup aja Mas. Ditutup ke sana. Bridge. Kalau biasanya saya bridge-nya gini. Bridge, nah selesai. Ini yang ini bisa edit edge flow kali, enggak, keluarin. Nah, ini ntar disesuaikan lagi. Bawah-bawahnya ini juga sama Mas, ditempelin lagi aja. Tapi kalau misalkan Mas Faris mau dibikin kelihatan ribet lagi, nah ini jetnya dipakai aja Mas. Pakai tempel di sini. Mungkin di belakangnya juga ada lampu juga, mungkin di sini. Ini dibikin lebih round Mas. Dibikin jangan patah, dibikin kayak gini aja nih. Nah, ini kalau misalkan toponya kayak gini berarti disesuaikan ya Mas ya, toponya ya, muter gini ya. Oke. Nah, gitu. Nah, bikin kayak gini aja. Ini terpisah aja, nggak usah digabung, terpisah aja. Digabung nanti text time lagi. Tantangan lagi nih. Oke, udah. Ini taruh jet juga nanti ya di sini sama. Duplicate face, center pivot, gas ke belakang. Ini dibuat lebih cembung masih bisa sih Mas. Buat lebih cembung. Biasanya kalau mau cembung saya buatnya gini nih. Keluar, scale ya. Ya udah, ini dari sini bisa di bevel nih. Oke, kalau udah tempelin sini.
2 oke lah, biar kelihatan complicated. Nih, biar kelihatan ribet. Satunya masuk, satunya keluar mungkin. Boleh. Gitu sih. Nanti ini bisa ditutup juga. Ditutup. Udah sih, paling nanti di bevel. Mungkin Mas, ini bagian ininya nih, kita percantik lagi deh. Ini kasih poligon masing-masing deh. Katakanlah kita kasih kayak gini. Sorry. Ya, kayak gitulah mungkin. Ini kalau mau di UV dulu aja Mas. Tapi kalau secure edge gini nggak perlu UV gimana sih. Cuma perlu secure edge doang. Oke. Belakangnya nggak pakai, di delete. Ya, bolong. Udah. Sudah. Nah, buat gini aja Mas. Nanti ini bisa diginiin, lattice. Ini ada namanya lattice. Kita setting, katakanlah ini 2 deh. Jadi nanti dia ada kayak barnya satu lagi nih, kayak gini. Nah, ini bisa diotak-atik. Nah, gitu. Ini juga menghadap kemana, nanti bisa diotak-atik per individu Mas. Tapi pastiin lattice-nya udah di delete history dulu, baru nanti diadepin sesuai kebutuhan. Atau mau pakai lattice saja juga boleh. Lattice, tarik ke sini. Ini kita sesuaiin. Tadi ini yang ini nggak usah deh. Dah. Kalau sudah, select yang tadi kena lattice. Ini delete history. Delete history. Kalau nggak mau, coba edit, delete, alt tab history. Nah, dah. Udah nih. Tinggal di freeze transform ke spesial. Ntar ikutin. Nah, ini tinggal kita kasih frame luarnya aja nih. Udah jadi Mas. Gitu ya. Oke sih. Ini kalau mau di copy silahkan Mas. Oke, sampai situ sih palingan. Tembus 1 jam, setengah jam. Gak apa-apa. Demi Mas Faris, karyanya bagus mah gak apa-apa lah. Ya. Kalau semangat, saya ikut semangat soalnya Mas. Kalau yang diajar malah gitu kadang-kadang saya juga nggak semangat. Gitu. Udah sampai sini. Kira-kira sampai sini ada pertanyaan nggak Mas? Saya coba dulu. Pasti ada. Coba dulu. Oke. Kalau ini chatting aja nggak apa-apa Mas. Oke. Mau tanya-tanya. Kalau sempat pasti dibalas kok. Ntar ini gatel nih, perfeksionisnya muncul nih. Ini mungkin bisa jadi frame-nya di sini. Oke deh. Yowis Mas, ini filenya aku kirim. Filenya aku kirim, Mas Faris. Ya udah lanjutin ngerapihin topo sama ini ditutup-tutupin. Oke, yowis. Oke deh Mas, thank you ya. Thank you Mas ya. See you buat hari Senin ya. Yuk. Oke deh. Thank you Mas.